Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Apakah saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini? Silakan di-subscribe bagi yang belum saudara, dan tekan tanda loncengnya supaya setiap kali video baru diposting di channel ini saudara mendapatkan notifikasi. Dan silakan di-share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang mengalami mujizat Tuhan. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita mengikut Tuhan bukan untuk mencari mujizat. Tetapi namun demikian, Allah juga masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, Dia melakukan mujizat demi mujizat bagi umat-umatnya. Dia melakukan mujizat supaya umat-umatnya menyadari dan mengenal Tuhan yang berkuasa dan ajaib. Dan sampai saat ini pun Tuhan akan terus melakukan mujizat bagi setiap kita saudara, untuk kita semakin mengenal Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang ajaib. Kita ikut Tuhan bukan untuk mencari mujizat, tetapi sebagai orang yang mengikut Tuhan dengan cara yang benar, Allah akan melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita untuk kita semakin mengenal Dia. Dan di dalam 3 seri video ini saudara, kita akan belajar bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga melalui mujizat demi mujizat yang kita alami, kita semakin mengenal Allah yang ajaib dan berkuasa. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini dalam 3 seri video ini adalah dari Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap kita saudara. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara. Mujizat yang pertama sekali dilakukan oleh Yesus adalah mujizat di perjamuan kawin di Kana, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan dari konteks firman Tuhan ini tadi saudara, setelah diceritakan bagaimana mujizat itu terjadi mulai ayat 1 sampai ayat 11, kemudian di ayat 11 bagian terakhir dikatakan, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dan itulah tujuan Allah melakukan mujizat dalam kehidupan umat manusia. Itulah tujuan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mengenal Dia, supaya kita semakin percaya kepada Dia. Nah saudara, saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah
bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya dalam proses kita mengiring Tuhan, kita semakin mengenal Dia dan kita semakin percaya kepada Dia. Di dalam kisah ini, saudara, di mana ada satu perjamuan kawin di Kana, dan di pertengahan pesta itu mereka kehabisan anggur. Tentu saja itu sesuatu aib bagi yang memiliki pesta. Ketika dia melakukan pesta dan mengundang banyak orang, termasuk Yesus juga diundang di sana, tetapi ternyata persiapannya tidak cukup untuk undangan-undangannya, dan waktu itu mereka kehabisan anggur. Dan singkat cerita, saudara, Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus tentang kondisi itu. Dan kalau kita lihat di dalam kisah ini, maka mujizat air berubah menjadi anggur, ada sekelompok orang yang sangat berperan untuk terjadinya mujizat itu. Dan ketika mujizat itu terjadi, iman orang-orang bangkit dan mereka percaya kepada Yesus. Kelompok orang tersebut adalah para pelayan. Melalui merekalah, melalui tindakan merekalah mujizat terjadi. Saudara, kalau kita belajar di dalam Alkitab, maka setiap kali mujizat terjadi, pada umumnya ada satu tindakan yang seringkali menjadi jalan mujizat terjadi. Ada satu tindakan yang seringkali menjadi syarat sehingga akhirnya mujizat dilakukan oleh Tuhan. Tindakan apa itu, saudara? Ketaatan. Hampir dalam setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, di sana dituntut ketaatan. Ketika ada orang buta, ketika ada orang lumpuh dan mereka disembuhkan, selalu yang pertama yang dituntut dari sana adalah ketaatan mereka. Demikian juga di dalam konteks ini, saudara, mujizat air berubah jadi anggur itu disebabkan oleh karena ketaatan para pelayan. Allah melakukan mujizat di sana karena ada para pelayan yang taat kepada Tuhan. Itu artinya, saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya dalam proses pengiringan kita akan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, maka yang paling dituntut dari kehidupan kita adalah ketaatan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, ketaatan seperti apa? Itu yang akan kita pelajari di dalam 3 seri video ini. Ketaatan seperti apa yang menghasilkan mujizat? Ketaatan seperti apa yang menjadi alasan bagi Allah untuk melakukan mujizat di dalam kehidupan kita? Saudara, di dalam konteks ini tadi, ketika Ibu Yesus melaporkan situasi pesta yang kekurangan anggur itu kepada Yesus, lalu kemudian Ibu Yesus juga berkata kepada para pelayan yang ada di sana, di mana ayat 5 dikatakan di sana, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Saudara, ini berbicara tentang ketaatan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maksudnya apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya ketaatan kepada perintah Yesus, ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika para pelayan itu dinasihatkan supaya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka, mereka lakukan, maka kita akan melihat, saudara, bahwa apa yang dikatakan Yesus kepada mereka persis seperti itu mereka lakukan, dan akhirnya terjadilah mujizat, air berubah jadi anggur. Nah, saudara, di video pertama, kedua, dan ketiga nanti yang akan kita belajar adalah ketaatan seperti apa, jenis ketaatan seperti apa yang dituntut oleh Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya, untuk dilakukan oleh pelayan itu, untuk dilakukan oleh saya dan saudara, supaya dia melakukan mujizat. Nah, kita akan belajar ketaatan
yang dimiliki oleh pelayan itu sehingga terjadi mujizat, di mana setelah ayat 5 Ibu Yesus berkata kepada mereka, apa yang dikatakan kepadamu lakukanlah itu. Kemudian ayat yang ke-6 mulai, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Lalu ayat 7 saudara, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan lihat saudara kalimat terakhir, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketaatan yang pertama yang kita lihat di sini adalah ketika Yesus memerintahkan mereka mengisi 6 tempayan penuh dengan air. Dan ketika perintah itu diperintahkan kepada mereka, mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi persis seperti yang diperintahkan oleh Yesus, mereka lakukan, mereka kerjakan. Sehingga singkat cerita saudara, akhirnya mujizat terjadi. Nah, melalui ini saudara, yang saya ingin kita belajar adalah bahwa ketaatan yang mereka miliki adalah ketaatan yang sekalipun hal tersebut melelahkan, sekalipun perintah tersebut sulit dikerjakan dan melelahkan, tetapi mereka tetap taat. Ketika Yesus berkata, isilah tempayan itu penuh dengan air, di sana ada 6 tempayan saudara, dan menurut para penafsir isinya antara 80 sampai 120 liter per tempayan. Kalau kita ambil tengahnya berarti sekitar 100 liter. Kalau ada 6 tempayan berarti 600 liter. 600 liter itu jumlah air yang banyak saudara. Terlebih lagi daerah mereka adalah daerah yang sulit air. Artinya untuk mentaati perintah Yesus supaya mereka mengisi tempayan itu penuh dengan air, itu adalah sesuatu yang melelahkan, itu adalah sesuatu yang sulit dikerjakan. Tetapi sekalipun melelahkan dan sulit dikerjakan, ketika mereka mentaatinya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat pun terjadi. Saudara, di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami mujizat, sama seperti mujizat di perjamuan Kana itu air berubah jadi anggur, yang mujizat itu dilakukan oleh Tuhan karena ada para pelayan yang taat, sekalipun hal tersebut sulit dan sekalipun hal tersebut melelahkan. Maka sebagai aplikasinya di dalam hidup kita juga demikian saudara. Kalau kita rindu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka di dalam kehidupan kita, kita harus mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Tuhan, sekalipun terkadang itu sulit dikerjakan, sekalipun terkadang itu melelahkan, tetapi taatlah kepada perintah Tuhan, hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan, karena hanya dengan cara demikianlah Allah akan melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seringkali saudara, orang-orang berpikir bahwa dia bisa mengalami mujizat dengan cara yang dia lakukan. Sedangkan mujizat itu terjadi kalau Allah yang mengerjakan. Dan kalau Allah yang mengerjakan, maka dia akan mengerjakannya kalau itu sesuai dengan kehendaknya, kalau itu sesuai dengan perintahnya. Artinya di luar dari kehendak Tuhan, di luar dari firman Tuhan, tidak ada mujizat. Itu artinya juga bahwa jika kita rindu mengalami mujizat, tidak ada cara lain selain taat kepada firman Tuhan, hidup dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan, dan sekalipun itu melelahkan, sekalipun itu terkadang sulit untuk kita kerjakan, tapi kita tetap taat, maka dengan demikian kita akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saat ini saudara, dalam hal apa saudara rindu mujizat Tuhan?
dikerjakan dalam kehidupan saudara. Lihat di sana, adakah sesuatu yang harus saudara taati? Perintah Tuhan. Adakah firman Tuhan yang harus saudara taati supaya mujizat Tuhan dikerjakan oleh Tuhan di dalam situasi, di tempat atau dalam kondisi yang saudara butuhkan mujizat Tuhan di sana? Karena tidak ada jalan lain kecuali kita taat. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara, hiduplah di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sekalipun terkadang itu sulit, sekalipun terkadang itu melelahkan, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Karena hanya dengan taat kepada firman Tuhanlah kita akan mengalami mujizat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali sudah belajar firman-Mu, bagaimana supaya kami mengalami mujizat-Mu dalam kehidupan kami, bahwa kami harus hidup dalam ketaatan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan jalani hari-hari kami dalam ketaatan, untuk kami mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah,
Kau